Kalau sama-sama berpegang pada Al-Quran dan hadis, mengapa NU, Muhammadiyah, dan Wahabi itu bisa memiliki pandangan yang berbeda? Bahkan, mengapa sebagian warga NU itu sangat menolak Wahabi, dan sementara Muhammadiyah itu sering ikut dianggap Wahabi. Padahal Muhammadiyah sendiri itu menolak label tersebut. Pertanyaan ini terus muncul di Indonesia selama puluhan tahun. Ironisnya, banyak orang yang ikut berdebat tetapi tidak mengetahui bagaimana sejarah sebenarnya. Untuk memahami persoalan ini, kita harus kembali sekitar 300 tahun ke belakang. Saat itu, dunia Islam sedang mengalami kemunduran. Kekhalifahan Utsmani mulai melemah, di banyak daerah berkembang praktek-praktek yang keagamaan yang oleh sebagian ulama dianggap telah bercampur dengan adat kepercayaan lokal, bahkan ada unsur tahayulnya. Di wilayah Najd, Jazirah Arab, muncul seorang ulama bernama Muhammad bin Abdul Wahab yang menyerukan gerakan pemurnian Islam. Inti dakwahnya sederhana. Umat Islam harus kembali kepada Al-Quran dan Sunnah sebagaimana dipahami oleh generasi salaf atau generasi awal Islam. Gerakan ini sangat keras mengkritik praktek-praktek yang dianggap tidak memiliki dasar yang kuat, seperti meminta berkah kepada makam, tawasul dalam bentuk tertentu, bangunan megah di atas kuburan, dan berbagai ritual yang menurut mereka tidak pernah dicontohkan Nabi Muhammad. Di Jazirah Arab, gerakan ini kemudian bersekutu dengan keluarga Saud. Dari sinilah lahir fondasi negara Arab Saudi modern. Ketika kerajaan Saudi menguasai Makkah dan Madinah pada awal abad ke-20, banyak situs makam bersejarah itu diratakan karena dianggap dapat mendorong praktek yang mendekati syirik ini. Kebijakan ini menimbulkan kekhawatiran di berbagai dunia Islam termasuk di Nusantara. Sementara itu, perkembangan Islam di Indonesia itu memiliki sejarah yang sangat berbeda. Islam tidak datang melalui penaklukan militer, melainkan melalui perdagangan, dakwah para ulama, dan pendekatan budaya. Para wali dan ulama Nusantara itu tidak menghapus seluruh tradisi lokal, tetapi melakukan proses Islamisasi secara bertahap. Tradisi yang bertentangan dengan akidah itu ditinggalkan, sedang tradisi yang netral itu diberi makna Islami. Dari proses panjang inilah lahir berbagai tradisi seperti tahlilan, yasinan, maulid nabi, selamatan, ziarah kubur, dan berbagai bentuk pengajian masyarakat. Bagi masyarakat Indonesia, tradisi-tradisi itu bukan sekedar ritual, tapi juga menjadi sarana memperkuat ukhuwah, pendidikan agama, dan solidaritas sosial. Ketika gagasan pemurnian dari Jazirah Arab itu mulai dikenal di Indonesia, sebagian ulama pesantren merasa, wah, bagaimana ini? Itu menjadi bukan hanya beberapa amalan yang dipersoalkan, tetapi juga keseluruhan tradisi keilmuan Islam yang telah berkembang selama lebih dari 1000 tahun dipertanyakan. Inilah salah satu latar belakang berdirinya Nahdlatul Ulama pada tahun 1926. Yang menarik, NU itu tidak didirikan semata-mata untuk mempertahankan tahlilan atau maulid. Salah satu pemicunya adalah pembentukan Komite Hijaz, yaitu delegasi ulama Nusantara yang ingin menyampaikan aspirasi kepada pemerintah Saudi agar kebebasan mengikuti 4 mazhab fikih itu tetap dihormati di Tanah Suci. Peristiwa ini menunjukkan bahwa sejak awal NU lahir bukan hanya sebagai organisasi sosial keagamaan, tetapi juga sebagai upaya untuk menjaga keberagaman tradisi fikih yang telah berkembang dalam Islam. Disinilah letak perbedaan cara berpikir. NU meyakini bahwa Al-Quran dan Sunnah harus dipahami melalui metodologi para ulama yang telah mengembangkan ilmu tafsir, hadis, usul fikih, dan madhab selama berabad-abad. Karena itu, NU mengikuti salah satu dari 4 madhab fikih, terutama madhab Syafi'i. Dalam pandangan NU,
tidak semua hal yang tidak dilakukan Nabi itu otomatis menjadi bid'ah yang tercela. Selama memiliki dasar umum dalam syariat dan membawa kemaslahatan, sebagian ulama membaginya ke dalam beberapa kategori, termasuk bid'ah yang dipandang baik atau bid'ah hasanah menurut sebagian tradisi keilmuan. Sebaliknya, gerakan Wahabi itu memandang bahwa praktik ibadah seharusnya memiliki landasan yang jelas dari Al-Quran dan Sunnah, sesuai pemahaman generasi awal Islam. Karena itu, mereka lebih kritis terhadap amalan-amalan yang berkembang. Kemudian apabila tidak menemukan dasar yang mereka anggap memadai, ditolak. Perbedaan metodologi inilah yang melahirkan perbedaan praktek. Lalu, bagaimana dengan Muhammadiyah? Disinilah muncul kesalahpahaman yang masih sering kita dengar sampai sekarang. Muhammadiyah memang sama-sama mengajak kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Muhammadiyah juga mengkritik sebagian praktek yang dianggap tidak memiliki dasar yang kuat. Karena itu, dari luar memang terlihat memiliki kemiripan dengan gerakan pemurnian. Namun jika kita melihat sejarahnya, Muhammadiyah lahir dari arus pembaruan Islam yang jauh lebih luas. Pendirinya, Kiai Haji Ahmad Dahlan, itu banyak terinspirasi oleh gerakan modernisasi Islam yang sedang berkembang di Mesir waktu itu. Fokus utamanya bukan hanya pemurnian akidah, tetapi juga membangun sekolah modern, rumah sakit, panti asuhan, pelayanan sosial, dan pendidikan yang mampu menjawab tantangan zaman. Hingga hari ini, Muhammadiyah mengelola sekitar 160-an perguruan tinggi, lebih dari 100 rumah sakit, ribuan sekolah, serta puluhan fakultas kedokteran. Banyak peneliti menyebut Muhammadiyah sebagai salah satu organisasi masyarakat Islam dengan jaringan pendidikan dan kesehatan terbesar di dunia. Angka-angka ini menunjukkan bahwa orientasi Muhammadiyah itu tidak berhenti pada pembaruan pemikiran, tetapi diwujudkan dalam pembangunan institusi yang melayani masyarakat. Di sisi lain, NU juga memiliki kekuatan yang sangat besar. Berbagai survei menunjukkan bahwa NU merupakan organisasi Islam dengan basis sosial terbesar di Indonesia. Ribuan pesantren, jutaan jamaah, jaringan masjid, serta peran para kiai itu membuat NU memiliki pengaruh yang sangat luas dalam kehidupan masyarakat. Kekuatan utama NU bukan terutama pada birokrasi modern, tetapi pada jejaring sosial, pendidikan pesantren, dan hubungan kultural yang sudah terbentuk selama puluhan bahkan ratusan tahun. Kalau begitu, apakah Muhammadiyah adalah Wahabi? Jawabannya tidak sesederhana itu. Memang ada irisan dalam semangat kepada Al-Quran dan Sunnah. Namun Muhammadiyah memiliki sejarah, metodologi, dan orientasi organisasi yang berbeda. Muhammadiyah menerima sistem organisasi modern, menerima demokrasi, menerima pendidikan modern, serta terus melakukan ijtihad melalui majelis tarjih untuk menjawab persoalan-persoalan baru. Karena itu para ahli studi Islam umumnya membedakan Muhammadiyah dari gerakan Wahabi meskipun terhadap beberapa kesamaan pada isu-isu tertentu. Lalu mengapa sebagian warga NU tetap menganggap Muhammadiyah dekat dengan Wahabi? Jawabannya lebih banyak bersifat sosiologis daripada teologis. Di tingkat akar rumput, masyarakat sering melihat hasil akhirnya. Misalnya sama-sama tidak mengadakan tahlilan atau memiliki pandangan berbeda tentang beberapa tradisi. Dari situ muncul pelabelan yang sebenarnya menyederhanakan persoalan yang jauh lebih kompleks. Pada akhirnya perbedaan NU, Muhammadiyah, dan Wahabi itu bukan hanya soal kunut, doa kunut, tahlilan, atau mauludan. Perbedaan itu berakar pada cara memahami hubungan antara Al-Quran, Sunnah, madhab, tradisi ulama, budaya lokal, dan ijtihad. Mungkin pelajaran yang terpenting dari sejarah ini adalah bahwa keragaman pandangan
telah menjadi bagian dari perjalanan panjang peradaban Islam. Tantangan terbesar umat Islam hari ini bukan sekedar mempertahankan perbedaan, melainkan bagaimana menjadikan perbedaan itu sebagai kekayaan intelektual yang tetap menjaga persaudaraan. Karena pada akhirnya ilmu berkembang melalui dialog, bukan melalui saling memberi label.